warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Malabi Sinema. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fatma Assegaf dalam acara Malabi Show. Dan senang sekali saya bisa hadir di sini di Gerai Amal Kurir Langit dan langsung bertemu dengan ketuanya, yaitu Pak Sastra Dharma Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sastra Dharma Kusuma. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Senang sekali ya, saya Sarifah Fatma Assegaf dari Malabi Sinema bisa hadir dan langsung ingin berbincang-bincang nih tentang Kurir Langit. Nah tentunya Kurir Langit ini sudah nggak asing lagi ya, karena kan di mana-mana terus postingannya juga bagus-bagus ya, mengarah ke sosial, agama juga pastinya. Nah pemirsa mungkin belum tahu nih, Pak Sastra ini seorang, selain ketua dari Kurir Langit ya, beliau juga ketua asosiasi UKM Mutiara Timur cabang Maros dan juga sekretaris Bina Muda Kuarcap Pramuka Maros. Ya betul sekali. Wah banyak sekali kegiatannya ya. Alhamdulillah ya. Padahal di usianya sekarang ya kelahiran 81 ya. Berarti pas 40 dong. Wah, masih muda. Masih muda banget. Kirain masih 20-an loh pemirsa ya. Alhamdulillah. Nah Pak Sastra selama memimpin Kurir Langit ini kan tentunya kita ingin tahu ya. Pasti nih pemirsa pada penasaran apa sih sebenarnya Kurir Langit gitu. Bisa nggak dijelaskan? Boleh. Ya. Baik, kepada pemirsa Malabi Show, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi tentang Kurir Langit. Jadi Kurir Langit Maros ini sebenarnya masjid. Masjid ya. Jadi sebenarnya ya, jadi Kurir Langit Maros ini sebenarnya masjid, namun masjid multi manfaat. Jadi kita sebutnya masjid 3M. 3M? Ya, masjid multi manfaat, yaitu bukan 3 miliar. Ya, selain karena biaya pembangunannya insya Allah menelan dana kurang lebih 3 miliar. Masya Allah. Jadi ini masjidnya sementara kami masih bangun, terletak di Desa Majanang, Kabupaten Maros Baru, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Memang kurang lebih sesuai RAB menelan dana 3 miliar, tapi sebenarnya masjid ini masjid 3M, masjid multi manfaat. Kenapa masjid disebut masjid multi manfaat? Masjid multi manfaat. Jadi masjid yang kebermanfaatannya meluas untuk umat. Jadi selain menjalankan fungsi ibadah seperti masjid pada umumnya, ada kurang lebih 800 sampai 900 ribu masjid di Indonesia, semuanya menjalankan fungsi ibadah. Tapi Masjid Kurir Langit Maros ini selain menjalankan fungsi ibadah juga menjalankan fungsi pendidikan. Seperti kita membuat TPA, pondok Quran yang semuanya full beasiswa. Kemudian kita juga ada fungsi ekonomi, menjalankan bisnis-bisnis itu di bawah naungan BUMM. Tahu BUMM? Badan Usaha Milik Masjid. Ternyata aku baru mau bilang badan usaha milik negara. Jadi badan usaha milik masjid ini dikelola secara profesional. Untuk Kurir Langit Maros sendiri, kami baru punya satu unit usaha, yaitu catering. Kita namakan Kurir Langit Food, KL Food. Ternyata ada unit catering. Nah, ini fungsi ekonomi atau fungsi amal usaha. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi sosial. Fungsi amal sosial. Nah, fungsi amal sosial inilah yang membackup semua kegiatan-kegiatan Kurir Langit, seperti misalnya kegiatan infak pangan. Alhamdulillah setahun lebih ini kita sudah memberi makan kurang lebih 1.500 santri di 29 pondok pesantren dan LKSA di Kabupaten Maros. Insya Allah. Kemudian kita juga menjalankan program sedekah rumah bagi guru ngaji, marbot masjid dan lain-lain sebagainya. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain di amal sosial seperti itu. Jadi Kurir Langit sebenarnya ini masjid. Iya, masjid. Iya, jadi banyak yang bertanya apa ini organisasi atau apa. Jadi kita sebenarnya masjid. Saya pikir tadi yayasan malah. Oh iya.
Terus saya juga penasaran ya, Iya. pemirsa juga mau tahu sejak kapan sih Kurir Langit ada di Indonesia dan di Maros? Di Indonesia ini sebenarnya kita baru berpusat di Sulawesi Selatan. Baru di Sulawesi Pusatnya, Selatan? iya betul. Pusatnya itu di Kabupaten Baru, tepatnya 7 tahun yang kurang lebih 7 tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Itu didirikan di Baru. Masjidnya kecil juga. Masjidnya kecil di pinggir sungai, Iya. sempit. Dan sekarang alhamdulillah setelah 7 tahun berdiri, Kurir Langit ini sudah ada di Kabupaten Maros, Parepare, Pangkep, Sopeng, Makassar, Goa. Ya, Jadi di Maros sudah berapa? kalau di Maros ini kita terbentuk tanggal 6 Januari tahun 2020. Jadi setahun lebih. Ya, setahun lebih. Ya, 1 kurang tahun lebih. setengah ya? Ya, 1 tahun setengah kurang lebih. Gitu. Seperti itu ternyata pemirsa. Iya. Jadi Kurir Langit itu adalah masjid multi talenta, Masjid multi manfaat. multi manfaat. Jadinya bicara entertain, jadinya bingung ngomongnya itu multi talenta ya, Pak Sastra. Masjid multi manfaat. Oke, jadi tidak penasaran lagi kan pemirsa apa itu Kurir Langit. Betul. Jadi jangan bilang yayasan atau apa, karena Kurir Langit itu ternyata adalah masjid Dan namanya masjidnya Masjid belum jadi. Kurir Langit yang multi manfaat. Jadi 3M, 3M. Ya. Masjid multi manfaat. Tapi ada plesetannya juga Kak Fatma. Apa itu? Jadi Masjid 3M sebenarnya ini kepanjangan dari 3 hal. Jadi masjidnya memang menelan dana 3 miliar. Kemudian masjid multi manfaat. Dan yang terakhir adalah masjid makan-makan. Karena insya Allah masjid kami nanti setelah jadi, kita akan bikin program makan siang setiap hari untuk jamaah kita. Barakallah. Jadi amal betul-betul ya. Betul Kak. Ini betul. apa namanya, konsepnya ini luar biasa kalau menurut saya ya. Betul. Apa ya namanya? Oke, kita nanti lah bicara soal konsep dan lain-lain. Betul. Saya ingin tahu ini apa-apa saja sih kegiatannya sampai saat ini? Nah, itu dia. Untuk melanjut tadi dari kegiatan-kegiatan ini, seperti yang saya bilang tadi bahwa kegiatan yang kita lakukan sudah setahun lebih kurang ini selain membangun masjid, jadi kita menerima tanah wakaf itu kurang lebih 30 are di Dusun Jawi-Jawi, Desa Majandang, Kecamatan Maros Baru. Masya Allah. Kurang lebih 9 km dari pusat kota Maros. Ke arah barat. Nah, itu kita sementara membangun masjid. Itu setahun ini kurang lebih sudah menelan dana 1 miliar, hampir 1 miliar. Allah, setahun 1 miliar. 1 Luar miliar biasa ya. tanpa proposal satupun, tanpa mencetak proposal satupun. Itu uang-uang dari mana itu? Jadi itu kumpulan donasi-donasi dari para donatur yang tersebar dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri, yang orang-orangnya 90% kami tidak tahu, tidak pernah ketemu. Jadi kami tidak pernah ketemu dengan orangnya, kami tidak kenal, tapi mereka menitipkan amanahnya ke Kurir Langit untuk berwakaf. Itu untuk pembangunan masjid. Nah, kemudian ada program infak pangan. Infak pangan ini program untuk memberi beras terbaik kepada santri, yatim dan fisabilillah. Dan sekarang ini di awal-awal waktu bulan Januari kami terbentuk, kami hanya mendistribusikan kurang lebih 600 kg beras terbaik. Dan sekarang sudah 1,5 tahun kami berdiri kurang lebih, itu sudah mendistribusikan kurang lebih 2,5 sampai 3 ton setiap bulan beras terbaik. Jadi itu sudah dinikmati setiap hari oleh kurang lebih 1.500 santri di 29 pondok dan LKSH. Kemudian kami berharap bahwa ke depan tidak ada lagi pondok pesantren yang membeli beras. Berasnya semua dari kami. Ini program infak pangan. Kami juga sudah melakukan kurban. Kurban sudah 2 tahun. Program ini sudah kurban. tahun kedua malah kami melakukan kurban. Tahun lalu kita potong 2 ekor sapi. Tahun ini kita diberi amanah 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Meningkat terus fluktuasinya setiap tahun. Itu masuk di program infak pangan juga. Kemudian pemberian sembako yang simultan kepada duafa fakir miskin kita. Kemudian pemberian tunjangan-tunjangan, kemudian jaminan-jaminan untuk bahan pangan kepada guru ngaji, imam masjid. Kemudian ada lagi program, kami juga begini, ada program pendampingan kesehatan. Jadi orang sakit duafa yang tidak bisa berobat, kami jemput di rumahnya, kami antar ke rumah sakit, kami bayarkan rumah sakitnya sampai selesai, kemudian kami antar kembali pulang. Itu program pendampingan kesehatan. Kebencanaan alam 2, bencana alam besar di Masamba dan di Majene. Alhamdulillah ratusan juta kami membawa dana untuk
para penyintas korban bencana alam di sana. Dan yang terakhir program yang terbaru ini kami ada program VMI. Namanya VMI, Volunteer Masjid Indonesia. Itu Indonesia Bercahaya. Jadi masjid-masjid di kampung-kampung kita ini, ada di pelosok-pelosok kita ini ada masjid yang susah bayar listrik. Ada TPA yang susah bayar listrik, bayar air. Nah, kami mendatanginya, kami mengasesmen, kemudian kami mengambil alih tagihan pembayaran rekening listriknya. Itu masjid-masjid dan di TPA-TPA di pelosok. itu sebenarnya banyak sekali ya kegiatannya. Iya. Bagaimana sih mengatur semua program kegiatan itu ya, Pak Sastra? Iya, jadi sebenarnya begini. Dalam berkegiatan ini kami sama sekali menyerahkan semuanya sama Allah. Jadi pengharapan kami, permintaan kami itu kami mintanya dulu sama Allah bahwa kami ada program seperti ini, kemudian kami lakukan ikhtiar. Dan alhamdulillah donasi-donasi dari orang-orang baik itu berdatangan begitu saja. Semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami tidak meminta. Jadi kami tidak meminta langsung kepada orang dengan membawa proposal misalnya ke institusi atau ke lembaga-lembaga pemerintah, tidak. Itu kami tidak meminta, tapi kami mengajak orang-orang untuk terlibat di kegiatan kami. Pokoknya umum ya. Umum, siapa saja yang mau terlibat boleh. Malah ada non muslim pun banyak yang ikut terlibat di program kami. Iya. Nanti kita akan diberitahu ya bagaimana caranya berimpak ya. Iya, insya Allah. Bersedekah, impak, zakat, semuanya diterima ya. Jadi begini Kak Fatma, jadi memang non muslim ini ikut berinfak, berwakaf di Masjid Modern Kurir Langit Maros, tapi kebermanfaatan kami juga, misalnya pendampingan kesehatan dan sebagainya, kami juga sosialnya ya, mengakomodir ini non muslim juga. Jadi kami membantu juga. Jadi misalnya ada non muslim yang sakit dan sebagainya, kami tidak peduli, kami bawa. Kami tetap antar, kami jadi, tetap damping semuanya, semuanya siapapun Anda, sisi kemanusiaannya seperti itu. Ya, karena ya siapa tahu dengan ini non muslimnya bisa tertarik. Insya Allah. Jadi ini kita membangun hubungan. Memperlihatkan inilah Islam. Inilah toleransi kita sebenarnya. Betul sekali. Nah, saya masih penasaran ya. Kenapa sih dari semua kegiatan itu Pak Sastra kemudian senang di sini di Kurir Langit? Iya. Awalnya ketertarikannya seperti apa? Terus siapa yang memperkenalkan? Iya, jadi sebenarnya di Kurir Langit ini bukan kumpulan orang-orang manusia suci, bukan kumpulan orang-orang benar. Yeah. Jadi kami sebenarnya ini orang-orang yang pembuat dosa sebenarnya. Kami ini para pendosa, kami ini juga zalim sebenarnya. Tapi begitu dipertemukan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk bertemu dengan Kurir Langit ini, kami ingin merubah diri kami perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, karena sebenarnya membantu orang lain itu adalah nomor 2. Ya. Sebenarnya yang pertama adalah membantu diri kami sendiri untuk bagaimana bisa menjaga ketaatan, untuk bagaimana bisa menjaga sikap kami, perbuatan kami, kemudian apa-apa yang kami lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kami yang sebelumnya bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami hanya berharap ridho dan doa dari orang-orang yang kami bantu, dan kami hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Kak, kami ini bukan orang-orang bersih sebenarnya. Kami orang-orang hijrah semua. Orang-orang hijrah, insyaallah mau memperbaiki diri gitu. Masya Allah ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi nih ya. Program-program tadi Kurir Langit apa saja ya, kalau boleh tahu? Iya, jadi ada 4 divisi di Kurir Langit. Jadi ada divisi amal sosial. Kemudian divisi amal sosial itulah, ini sebenarnya divisi amal sosial inilah yang paling banyak, karena memang semua pusat kegiatan itu divisi amal sosial. Jadi membantu orang sakit, sedekah rumah, kemudian infak pangan, membantu orang korban bencana alam dan sebagainya. Ini di sini di divisi amal sosial. Kemudian juga ada divisi amal masjid. Divisi amal masjid inilah yang punya program Masjid Indonesia Bercahaya. Kemudian membantu masjid-masjid yang kesusahan bayar listrik. Ini di divisi amal masjid semua. Kemudian program kegiatan-kegiatan halaqah, pengajian-pengajian, ini ditangani di divisi amal masjid. Kemudian ada di divisi amal usaha. Ini divisi amal usaha inilah yang menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis Kurir Langit. Kemudian ada juga divisi amal wakaf. Nah, divisi amal wakaf ini yang menangani semua
wakaf-wakaf yang kami terima. Tanah untuk pembangunan masjid 30 are, ada 1 unit mobil minibus yang kami terima, kemudian ruko ini juga wakaf manfaat kami terima. Jadi ditangani secara profesional oleh para relawan. Jadi kami membagi relawan-relawan itu bekerja secara profesional untuk mengurus amanah-amanah umat yang dititipkan kepada kami. Gitu. Jadi kami tidak mau main-main. Kenapa seperti itu Kak Fatma? Karena maksiat saja dikelola secara profesional. Masa untuk urusan umat kita tidak bisa mengelolanya secara profesional? Saya rasa ini tergantung pemimpinnya ya. Betul. Dan memang sih kok ini kebetulan saya mau manggilnya Bapak, panggil Ade aja deh. Ade. Ya, Dinda Sastra lah gitu ya. Betul. Saya sudah kenal karena kita sama-sama orang Maros. Betul. Sudah tahu apa sih namanya sepak terjangnya di organisasi ya. Dan memang kalau untuk sebagai seorang dalam organisasi punya peranan itu memang tergantung kepemimpinan sebuah organisasi itu sendiri. Maju tidaknya saya rasa itu sangat berat. Betul. Berat bagi orang yang mungkin kurang paham ya. Tapi kalau sama Dinda ini udah tepat banget nih. Betul. Untuk memimpin Kurir Langit di Maros, Masya Allah ya. Mudah-mudahan masih banyak lagi sastra yang lain di Maros. Pokoknya membangun Maros ya, dari Insya Allah. ekonominya, dari mentalnya, spiritualnya gitu ya. Insya Allah programnya. Luar biasa program Kurir Langit ya. Dan itu umum ya semua ya? Umum semuanya. Semua menjangkau seluruh umat. Jadi sudah ada di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, belum ada di luar Sulawesi? Ada di Timika. Timika ya? Timika Masya sudah Allah. ada. Timika sudah ada. Dan ini sementara persiapan di Sulawesi Utara. Iya. Ya, di Sulawesi Utara. Oke, kita sudah bicara program, sekarang pengalaman apa saja nih? Pasti dong ada suka dukanya ya? Iya, betul. Suka duka dalam menjalankan amanah umat ini, program-program keumatan ini. Ya, ada sukanya, ada dukanya. Iya. Sukanya dulu, jadi sebenarnya begini. Ketika kita membantu orang, jadi ibaratnya begini, kami di Kurir Langit ini Kak Fatma ibarat seperti pipa. Iya. Pipa ini mengalirkan kebaikan-kebaikan. Jadi ada orang-orang baik yang menjadi donatur ini, menitip kebaikannya melalui pipa-pipa ini ke kami ini, kemudian kami mengirimnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak mungkinlah bahwa pipa yang mengalirkan air-air kebaikan ini tidak basah. Pastilah basah. Jadi sebenarnya ketika kami membantu orang, kami hanya berharap doanya. Begitu kami didoakan, begitu mereka mengucap terima kasih dan sebagainya, kami tidak berharap sih sebenarnya. Tapi begitu mereka mendoakan secara diam-diam dalam sholat mereka, itulah sebenarnya yang kami harapkan. Kenapa? Mudah-mudahan dari doa-doa mereka itulah yang bisa menghapus dosa-dosa kami. Itulah sukanya. Jadi melihat mereka bahagia, mereka melihat menangis karena terharu dan sebagainya, itulah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan jumlah rupiah sebanyak apapun. Itu jadi sukanya seperti itu. Kemudian sukanya yang kedua adalah bagaimana mengajak orang-orang, anak-anak muda ini di Kabupaten Maros ini untuk turut terlibat di program-program Kurir Langit. Jadi anak-anak yang tadinya tidak punya pekerjaan, kemudian hanya mungkin ngobrol, nganggur dan sebagainya, kami ajak untuk ayo deh kita sama-sama beramal soleh. Ayo deh kita sama-sama mengantar beras. Kita mengajak komunitas-komunitas di Kabupaten Maros, misalnya komunitas motor dan sebagainya, untuk sama-sama antar beras ke pondok-pondok. Jadi sukanya seperti itu, kebahagiaannya seperti itu karena kebersamaannya. Tapi jangan salah, dukanya juga ada, Kak. Itu biasa. Ya, dukanya sih sebenarnya tidak banyak, tapi kami lebih banyak menghadapi kasus seperti misalnya dituduh gerakan politik, dituduh sebagai gerakan politik, kemudian beberapa persepsi beberapa warga yang menganggap kami ini tidak adil, kemudian memilih-milih karena
sebenarnya wajar karena mereka tidak paham Iya. bahwa kami ini program-program muat bukan program pemerintah. Ya, kalau pemerintah kan harus semua. Iya. Harus semua yang layak untuk dapat ya dapat. Kalau kami kan ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Misalnya dan real ya. dan real. Skala prioritas itu misalnya kita utamakan misalnya ada imam masjid duafa, ada marbot masjid duafa, guru ngaji duafa. Itu kami prioritaskan. Kenapa kami prioritaskan? Karena mereka adalah fisabilillah. Iya. Fisabilillah itu pejuang di jalan agama Allah. Mereka sudah berjuang mati-matian di jalan agama Allah. Inilah yang kami bantu. Kenapa? Supaya pahala dari donatur-donatur ini juga mengalir. Mengalir. Tapi tetap kami tidak mengabaikan juga masyarakat umum, masyarakat umat-umat yang lain yang membutuhkan. Seperti misalnya di beberapa daerah yang tidak terjangkau BLT. Mereka tidak terjangkau BLT, tidak dapat BLT dari pemerintah, entah mungkin karena tidak terdata atau mungkin lalai dan lalai terdata dan sebagainya. Ini yang kami berikan bantuan. Tidak banyak mungkin bahan pokok dan sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa menutupi kesedihan mereka, menutupi kebutuhan-kebutuhan harian mereka, seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya seperti itu sih dukanya. Kalau bicara soal dukanya organisasi, saya sering juga mengalami. Betul. Nah, ini saya juga penasaran, yang terlibat di sini tadi nggak mesti ini ya, misalnya kayak dari pesantren. Tidak. Jadi saya informasikan bahwa di Kurir Langit Maros ini tidak ada seorang pun yang lulusan pesantren. Tidak ada seorang, bahkan saya pun sebagai ketua bukan lulusan pesantren. Pesantren kilat pernah waktu sekolah. Iya. Tapi pesantren murni kami tidak ada pesantren. Makanya karena kami sadar bahwa kami bukan lulusan pesantren, kami sangat minim ilmu agama, kami terus memperbaiki. Kami sambil belajar, sambil membantu umat, kami sambil belajar terus misalnya belajar Al-Qur'an, belajar ngaji, halaqah, pengajian-pengajian dan ilmu-ilmu agama yang lain. Kenapa? Supaya kami tahu apa dasar pergerakan kami. Supaya kami tahu bahwa menjaga amanah umat ini sangat penting dan harus berhati-hati. Kenapa? Karena amanah-amanah umat ini sedikit saja salah dalam mengelolanya, pasti akan salah juga hasilnya. Ya, yang tadinya kita berharap dapat pahala, dapat ridho, malah bisa jadi dosa. Jadi kami berhati-hati. Jadi orang-orang yang tergabung di Kurir Langit ini tidak ada lulusan pesantren, tapi orang yang mau belajar, orang yang mau hijrah, orang yang sudah bertobat, insya Allah mau memperbaiki diri. Insya Allah. Ya, seperti itu. Aku pikir tadi benar. Saya pikir dari pesantren Tidak ada. ada, ya. Ternyata sama sekali tidak ada loh pemirsa. Aduh. Iya. Siapa tahu nih ada yang tergugah hatinya juga untuk jadi relawan. Ini istilahnya relawan ya. Relawan. Iya, semua Jadi, relawan. Saya pun relawan. Oh iya, tentang program Sijum itu gimana itu ya, Pak Sastra ya? Jadi kita ada program setiap pekan, itu program Nasi Jumat namanya. Jadi program Sijum, disingkat Sijum. Jadi program Sijum ini ditangani langsung oleh tim catering kita di unit usaha ini, KL Food ini. Karena kan daripada kita pesan makanan di luar, mending kita pesan di tim catering sendiri, karena keuntungannya pun bisa masuk kembali ke masjid. Jadi mereka yang menitipkan amanah untuk memberi makan jamaah Jumat di setiap hari Jumat ini, keuntungannya berlipat-lipat. Selain memberi makan jamaah Jumat, juga kembali berwakaf ke masjid. Jadi untuk Sijum ini biasanya dalam satu hari Jumat itu kita bergerak 3 kali. Memberi sarapan untuk jamaah subuh, salat subuh. Kemudian kami buka lapak di depan gerai ini. Itu sarapan bubur ayam bagi siapapun yang tidak sempat sarapan di rumahnya, boleh mampir sarapan di sini. Kami bukanya jam 6 sampai jam setengah 9 pagi. Gratis? Free, semua serba gratis. Tidak ada yang berbayar di Kurir Langit. Oh, ada yang berbayar, bayarnya pakai doa. Jadi doa. Ya, jadi semua di Kurir Langit setiap Jumat aja ya? Setiap Jumat. Nanti kalau masjid kami sudah jadi, insya Allah setiap hari. Masya Allah. Amin. Prasmanan. Jadi siapapun yang mampir sholat duhur dilarang pulang sebelum makan. Jadi kemudian dilanjutkan siangnya itu untuk memberi makan jamaah sholat Jumat. Jadi biasa relawan itu bergerak 3 kali sejak subuh. Jadi tim catering ini kita sejak maghrib itu sudah mulai mengolah makanan. Itu biasanya setiap malam Jumat begadang sampai pagi gitu, untuk mempersiapkan makanan-makanan untuk jamaah-jamaah kita ini. Jadi seperti itu untuk program Sijum.
Jadi misalnya ada yang mau pesan nih buat untuk acara-acara ngajak boleh, acara boleh atau untuk kegiatan-kegiatan ya boleh, karena itu juga selain dapat makanan berkualitas begini Kak Fatma, ada faktor pembeda di kami di Kurir Langit Food. Kenapa? Semua bahan baku tidak pernah kami tawar ke pedagang. Bahan baku yang kami beli, ikannya, sayurnya, tempenya dan sebagainya, kami tidak pernah menawar ke pedagang. Itu kenapa? Supaya mereka bisa mendapat kesejahteraan, itu mendapat untung. Kemudian yang kedua, peralatan yang kami pakai, insya Allah kami semua mengecek semua berlabel SNI dan halal. Kami tidak menggunakan kuas-kuas yang tidak jelas. Jangan sampai ada pakai bulu babi dan sebagainya. Itu kami jamin. Jadi makanan yang diterima oleh konsumen, pelanggan atau pemesan kita ini insya Allah halal lagi baik. Ya, selain halal baik, thayyib. Keuntungan lagi yang ketiga, bahwa mereka memesan makanan, setiap porsi makanan yang dipesan oleh konsumen itu keuntungannya masuk ke masjid, jadi berwakaf lagi. Jadi selain dapat manfaat makanan yang halal lagi baik, juga berwakaf lagi ke masjid. Jadi double pahalanya. Insya Allah. Insya Allah. Nah pemirsa silakan nanti untuk makan di sini ya setiap Jumat pagi. Dari jam 6 sampai jam 9. Jadi boleh pesan makanan untuk bisa acara-acara, kegiatan. Acara langsung saja hubungi admin Kurir Langit. Boleh. Nah oke, kita lanjutkan lagi nih. Ada tantangan dan hambatan pastinya ya. Iya betul. Pasti banyak banget nih tantangan dan hambatannya nih. Kita ngomong sampai pagi kayaknya nggak cukup nih. Yang poin-poinnya aja deh yang paling. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa Kurir Langit ini masjid Kak. Masjid. Jadi sebenarnya kami punya tantangan besar ke depan, bahwa kami berpikir bahwa semua masjid-masjid yang ada di Kabupaten Maros ini, dan insya Allah nanti melebar ke Sulawesi Selatan dan Indonesia, paling tidak kita mulai dari Maros dulu ini, bahwa semua masjid-masjid yang ada di Maros ini bisa mengadopsi program kami. Bahwa masjid itu tidak hanya menjalankan program ibadah saja, sholat 5 waktu saja, tapi juga bisa menjalankan program-program amal sosial dan program-program lainnya. Kenapa harus seperti ini Kak Fatma? Karena paling tidak ketika ada satu masjid di daerah, bahwa itulah jaminan bahwa tidak ada lagi orang miskin di sekitar masjid, tidak ada lagi orang lapar di sekitar masjid, tidak ada lagi orang sakit terlantar di sekitar masjid, tidak ada lagi anak yatim yang tidak terurus di sekitar masjid. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, kita masa pandemi COVID-19 ini, seharusnya masyarakat kita, umat kita tidak berteriak-teriak minta beras, minta apa dan sebagainya, karena ada masjid di situ. Kas-kas masjid kita ini bisa dipakai untuk kesejahteraan umat. Jangan sampai Kak Fatma, seluas itu ya, sejauh itu programnya ya luar jangan biasa. Sampai kita jadi pengurus masjid kita zolim. Zolim tanda kutip maksud saya adalah ketika umat sangat butuh, lapar, butuh bahan pangan dan sebagainya, sakit, butuh pengobatan dan sebagainya, tapi setiap Jumat pengurus masjid melalui pengeras suara mengumumkan saldo 80 juta rupiah. Nah itu dia, jangan sampai kita zolim sebagai pengurus masjid. Uang banyak di kas, tersimpan di bank, tapi tidak dimanfaatkan untuk umat. Nah, ini tantangan besar kami ke depan, bagaimana bukan memberitahukan, tapi memperlihatkan kepada pengurus-pengurus masjid bahwa ini loh masjid yang sebenarnya, begini loh fungsi masjid yang sebenarnya. Jadi umat itu, masyarakat itu, ya tidak usah terlalu berharap ke pemerintah. Ada masjid yang jadi sparring partnernya, membantu pemerintah. Jadi kami ini membantu kekuatan pemerintah. Umat. Iya. Kami membantu pemerintah. Bersatu umat. Betul. Di sini. Kalau pemerintah bekerja sendiri susah. Sampai kapan? Jadi harus ada masjid yang membackup untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Itulah masjid Kurir Langit. Itu dia. Kemudian hambatannya, ya itu tadi, karena kami masih kekurangan personil, kami masih kekurangan relawan. Jadi biasanya kalau sudah menumpuk kegiatan itu, kami harus memilah-milah, memprioritaskan yang mana dulu yang harus kami selesaikan. Ya, walaupun tetap pada akhirnya selesai semua, tapi mungkin dengan lebih banyaknya personil, lebih banyaknya relawan, mungkin akan bisa selesai dalam waktu cepat. Karena umat ini butuh dibantu dalam waktu cepat. Tidak boleh. Ada istilah di Kurir Langit, membantu tanpa tapi, tanpa nanti. Terus program ke depannya apa ini Kurir? Program-program ke depan insya Allah
Kurir Langit akan lebih memberikan kebermanfaatan lebih luas kepada masyarakat. Mungkin bukan hanya satu masjid yang kita akan bangun. Mungkin di daerah lain, ketika kalau Allah ridho, Allah gerakkan, Allah mudahkan, mungkin saja kami akan membangun masjid lain yang kebermanfaatannya juga sama dengan masjid yang akan kita bangun sekarang ini. Jadi program-program besar ke depan kita itu bahwa anak-anak kita yang bersekolah, kan begini Kak Fatma. Sekarang ini kecenderungan banyak sekolah-sekolah Quran, sekolah-sekolah Islam, hegemoni orang ini untuk masuk ke sekolah Islam ini tinggi sekali. Iya kan? Jadi tapi ini berbayar mahal. Ada yang bayar mahal 30 juta, 20 juta. Nah, program kami ke depan, kami akan membuat pondok Quran yang fasilitasnya sama, pelayanannya sama, tapi full beasiswa. Insya Allah ini ya Allah. Untuk melayani anak-anak duafa kita yang mau jadi penghafal Al-Quran, yang mau jadi dai, merasakan fasilitas yang sama, fasilitas yang sama dengan sekolah yang berbayar 30 juta itu. Insya Allah, mohon doanya Kak Fatma. Amin ya Allah. Saya insya Allah ikut andil dalam amin. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki. Amin. Oke. Jadi tantangannya sudah tadi dipaparkan ya. Demikianlah pasti segala sesuatu kebaikan ya. Pasti ada tantangannya. Yang jelek-jelek aja ada tantangannya, apalagi untuk kebaikan. Iya, betul. Ya kan? Yang apa namanya? Yang kurang bagus-bagus saja tuh. Biasanya ada aja rencana-rencana yang enggak. Apalagi yang ini iblisnya banyak di sini. Iblisnya banyak gitu. Apalagi untuk kebaikan gitu. Mungkin rajanya iblis yang datang, ya kan? Jenderalnya. Oke, segmen terakhir ya. Setelah tadi kita sudah ada harapan, terus apa yang ingin disampaikan nih? Kita ingin mengajak nih seluruh pemirsa ya. Sekiranya ada pemirsa channel Malabiri Cinema, Malabiri Entertainment tentunya, ingin mendonasikan atau mewakafkan atau menginfakkan sedekah atau zakatnya, kira-kira melalui Kurir Langit, bisa mungkin Dinda Sastra memberitahukan kepada pemirsa apa yang kemana dan di mana. Jadi kepada pemirsa Malabiri Cinema, Malabiri Art, kami mengajak kepada seluruh umat, siapapun yang ingin menitipkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya ke Masjid Modern Kurir Langit Maros, boleh datang langsung ke Gerai Amal Kurir Langit Maros yang terletak di Ruko Macopa di sini. Kemudian kami juga punya akun Facebook di Kurir Langit Maros. Jadi masyarakat sekalian boleh mengikuti semua program-program kegiatan, laporan-laporan keuangan, laporan-laporan kegiatan dan dokumentasi kami, semuanya ada di situ. Kemudian masyarakat juga bisa menghubungi kontak admin kami di 08234911919191 itu untuk mau berwakaf, berinfak dan sebagainya. Itu kami memudahkan. Berapapun berinfak, berwakaf, bersedekah itu tidak berdasarkan jumlah. Tidak berdasarkan berapa besarnya yang kita sedekahkan atau wakafkan, tapi nilainya insya Allah akan tetap besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan. Apalagi dengan berwakaf, walaupun usia putus, pahalanya tetap mengalir terus, insya Allah. Dan tentunya continue ya. Jadi bukan banyaknya, tetapi biar sedikit, tapi kalau kita sedikit. konsisten. Allah lebih menyukai yang sedikit tapi konsisten terus menerus. Insya Allah. Gitu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan pemirsa setelah menyaksikan tayangan ini tentunya tergerak hatinya, yang mungkin biasanya buat hura-hura uangnya mungkin bisa disisihkan untuk Insyaallah bersedekah, berimpak, membantu penghafal Al-Quran. Bukan main pahalanya ketika kita memberikan bantuan berupa sumbangan, berupa impak, sedekah. Mereka menikmatinya untuk makan sehari-hari mereka, pahalanya luar biasa buat kita. Jadi sama mungkin dengan penghafal Al-Quran itu nilai pahala kita, begitu ya. Betul. Kurang lebih begitu ya Pak Sastra, betul, bukan Sastra sih soalnya. Nah, pemirsa, jadi sekali lagi jika ingin impak, sedekah, zakatnya boleh langsung sini. Nah, ada yang mau diwakafkan ya. Insya Allah pahala terus mengalir. Mudah-mudahan program-program dari Kurir Langit ke depan semua
semua dimudahkan Allah, dilancarkan. Insyaallah, amin. Semua Insyaallah. berjalan dengan baik. Amin. Betul-betul saya sangat kagum sekali mendengar pemaparan kali ini tentang Kurir Langit dengan segala programnya. Sampai sejauh itu pemirsa ya. Alhamdulillah. Itu biasanya apa ya? Kadang tidak terpikirkan kalau orang tidak, memang mungkin tingkat keikhlasannya kurang ya. Tapi kalau saya lihat di sini program Kurir Langit itu betul-betul sampai menjangkau apa yang ingin dinikmati masyarakat, khususnya kaum muslimin dan muslimat, tentunya kaum duafa ya. Betul. Tapi bisa juga dinikmati non muslim ya. Insyaallah. Karena kita tetap toleransi juga. Buktinya ada dari non muslim juga yang program kemanusiaan, memberikan sumbangsi program kemanusiaan ya. betul. Oke. Supaya tetap terjalin silaturahim Betul. kita sesama manusia. Baik, pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Sasra Dharma Kusuma, Ketua Kurir Langit Kabupaten Maros. Terima kasih. Terima kasih kami sudah diterima di gerainya, sedang ngobrol panjang lebar. Sukses buat semuanya, sukses untuk Kurir Langit. Mohon doanya juga untuk Malabiri Art Entertainment, Malabi Sinema, insyaallah. Kita akan juga memberikan sedekah infak, insyaallah. Secara pribadi maupun secara organisasi. PH ya. PH ya. Masyaallah. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Sasra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.